Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning Akuntansi Biaya dengan judul penerapan metode proses costing pada UMKM mie ayam Pak D. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Jadi pertama adalah latar belakang, jadi setiap usaha itu ingin memperoleh laba yang maksimal. Nah, untuk itu penentuan HPP itu yang akurat itu sangat penting agar harga jual per porsinya itu sesuai. Nah, pada usaha mie ayam pade ini metode yang cocok itu proses costing karena proses produksinya berulang. Nah, metode ini juga mencatat semua biaya, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead di setiap tahap, sehingga menghasilkan biaya proporsi yang lebih akurat. Selama ini, mie ayam Pak D ini hanya menghitung bahan baku tanpa menghitungkan biaya lain seperti gas, listrik, sewa, dan penyusutan. Akibatnya laba menipis dan harga jual itu sulit ditentukan. Dengan menerapkan proses costing, semua biaya dapat dialokasikan secara jelas di setiap tahap pembuatan mie. Dan hasilnya itu mie ayam Pak Ade itu dapat menetapkan harga jual yang lebih tepat. Lalu ada tujuan. Nah, pada tujuan ini pertama ada perhitungan biaya lebih akurat, di mana proses costing membantu menghitung semua biaya produksi dengan tepat. Jadi harga jual itu bisa ditentukan sesuai dengan biaya sebenarnya. Yang kedua ada pengendalian biaya dan efisiensi. Dengan tahu detail biaya tahap produksi, usaha bisa menghemat bahan baku dan tenaga kerja sehingga lebih efisien. Lalu yang ketiga ada pengelolaan keuangan lebih mudah. Data biaya yang rapi memudahkan pencatatan keuangan dan membantu pemilik usaha mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat. Lalu selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat ini yang pertama ada efisiensi biaya produksi, di mana membantu menghemat pengeluaran dengan menggunakan bahan dan tenaga kerja secara lebih efektif, lalu mencegah kesalahan harga, yaitu harga jual bisa ditentukan lebih tepat karena didasarkan pada perhitungan biaya yang akurat. Ketiga ada kontrol dan evaluasi produk, memudahkan pemilik usaha memantau biaya di setiap tahap produksi. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, semua biaya tercatat dengan jelas sehingga keuangan lebih terbuka dan mudah dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Data biaya yang akurat menjadi dasar penting untuk menentukan strategi bisnis dan langkah perbaikan. Yang terakhir ada meningkatkan daya saing dan keberlanjutan. Dengan harga wajar yang terkendali, usaha bisa bersaing lebih baik dan bertahan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada profil UMKM, dapat dilihat bahwa ini namanya adalah mie ayam Pak D, jenis UMKM itu perdagangan dan di bidang makanan. Tahun berdirinya udah lama, yaitu sejak tahun 2000 dan beralamat di Jalan Ahmad Khadir 1 Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Lalu ada analisis SWOT, yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nah, rasa mie ayam khas dan konsisten. Citra rasa yang unik dan stabil membuat pelanggan tetap setia. Lokasinya ini strategis ya, dekat kampus dan pemukiman sehingga mudah dijangkau. Ketiga ada harga terjangkau dan pelayanan ramah, membuat pelanggan itu merasa lebih nyaman dan ingin kembali. Lalu yang selanjutnya ada weaknesses, yaitu kelemahan. Yang pertama ini ada dikelola sendiri tanpa karyawan. Nah, beban kerjanya ini tinggi dan pelayanan bisa melambat saat ramai. Lalu ada pencatatan keuangan belum teratur. Yang ketiga ada belum memanfaatkan promosi digital karena belum menggunakan yang digital. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, mie ayam ini kan digemari oleh banyak kalangan. Jadi pasar itu lebih luas. Lalu yang kedua ada permintaan stabil dan saat acara kampus dan masyarakat. Jadi ini bisa meningkatkan penjualan di momen tertentu. Lalu ada peluang promosi online dan layanan pesaing. Nah, membuka pasar baru dan meningkatkan penjualan harian. Terakhir ada threatness atau ancaman. Ancaman ini ada banyak pesaing ya, karena mie ayam ini mudah gitu, jadi banyak pesaing. Lalu ada kenaikan harga bahan baku dan pemilik belum menguasai teknologi dan pemasaran digital. Lalu ada gambaran umum penerapan akuntansi biaya. Nah, jadi pada mie ayam pade ini saat ini belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik secara tertulis maupun digital. Semua transaksi itu masih diingat langsung gitu, jadi karena Pak D ini sudah usianya lebih lanjut. Nah, cara ini memang sederhana tapi beresiko menimbulkan kesalahan dan tidak menunjukkan laba yang sebenarnya. Selain itu juga, usaha ini belum menerapkan metode proses costing sehingga biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu belum dipisahkan dengan jelas.
Pembelian bahan baku dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan, membuat harga sering berubah. Ketika harga naik itu, pemilik itu dapat menetapkan harga jual dan menanggung selisih biaya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nela Fitriani dengan ujung NPM 038. Di sini saya akan membahas terkait implementasi proses costing pada UMKM mie ayam Pak D. Nah, sebelum diimplementasikan, sistem akumulasi biaya yang berlaku ialah yang pertama, mie ayam Pak D masih mencatat keuangan secara sederhana dan mengandalkan ingatan pemiliknya, tanpa pembukuan. Pembelian bahan baku dilakukan secara harian tanpa perencanaan, sehingga biaya sering berubah akibat fluktuasi harga. Yang kedua, usaha ini belum memiliki kartu biaya untuk setiap pesanan dan belum memisahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, serta overhead. Harga jual hanya didasarkan pada biaya bahan langsung ditambah perkiraan laba, tanpa memperhitungkan tenaga kerja pemilik. Nah, yang ketiga, biaya overhead seperti listrik, gas, dan sewa toko mencapai sekitar 3.400.000 per bulan, namun belum dialokasikan ke tiap produk. Kondisi ini menyebabkan perhitungan HPP tidak akurat, sehingga pengelolaan biaya dan penetapan harga jual menjadi kurang efisien. Penerapan sistem proses costing, tahapan implementasi proses costing. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama, pemetaan 4 departemen, yaitu persiapan, pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Yang kedua, pencatatan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja per departemen. Yang ketiga, alokasi overhead berdasarkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, perhitungan HPP berjenjang dari persiapan, pengolahan, penyajian, hingga pengemasan. Nah, yang kelima, monitoring WIP dan laporan biaya harian. Nah, yang terakhir, yang keenam, evaluasi biaya melalui analisis varians. Nah, selanjutnya, penerapan sistem proses costing. Implementasi sistem ini dimulai dengan membagi aliran produksi menjadi 4 departemen fungsional, yaitu persiapan, pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Pada setiap departemen dilakukan pencatatan biaya secara terpisah untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung yang digunakan. Biaya overhead kemudian dialokasikan ke tiap departemen berdasarkan proporsi penggunaan sumber dayanya. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP dilakukan secara berjenjang dan kumulatif. Biaya dari departemen pertama, yaitu persiapan, dibebankan dan dipindahkan ke departemen berikutnya, yaitu pengolahan, lalu berlanjut ke penyajian, dan akhirnya ke pengemasan. Akumulasi biaya di akhir proses pada departemen terakhir akan membentuk HPP produk jadi. Selama produksi berjalan, sistem ini juga memungkinkan monitoring harian terhadap barang dalam proses dan penyusunan laporan biaya per departemen. Pada akhir periode, dilakukan evaluasi kinerja biaya melalui analisis varians, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau anggaran untuk mengidentifikasi efisiensi atau penyimpangan yang terjadi di setiap tahap departemen. Dengan demikian, sistem proses costing memberikan kerangka yang terstruktur untuk menelusuri, mengakumulasi, dan menganalisis biaya produksi di setiap tahap produksinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang schedule produksi dan pembebanan biaya. Nah, pada bagian ini kami menampilkan hasil perhitungan proses costing secara lengkap, mulai dari setiap departemen untuk 600 unit yang diproses. Nah, dengan total biaya sebesar 5.760.000, yang mana departemen persiapan ini adalah yang terbesar, disusul oleh departemen pengolahan, lalu penyajian, dan pengemasan. Baik, langsung saja kita masuk ke laporan biaya pokok produksi. Yang pertama ada Departemen Persiapan Bahan Baku. Nah, di Departemen Persiapan ini perhitungan dimulai dari menentukan unit masuk proses, unit selesai, dan unit dalam proses. Setelah itu dihitung unit ekuivalennya dengan biaya bahan 100% dan konversi 80%. Sehingga total biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead itu dijumlahkan, lalu dibagi unit ekuivalen untuk mendapatkan biaya per unit, yang kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, total biaya tahap ini adalah 3.840.000. Lalu departemen selanjutnya adalah departemen pengolahan. Nah, di departemen pengolahan, unit dari tahap sebelumnya menjadi biaya awal, lalu ditambah biaya bumbu, gas, dan tenaga kerja. Nah,
Unit ekuivalen itu dihitung dengan biaya bahan 100% dan biaya konversinya 80%. Lalu total biaya dibagi unit ekuivalen untuk mendapatkan biaya per unit yang ditransfer ke Departemen Penyajian. Sehingga total biaya dari departemen ini yaitu sebesar 750.000. Lalu departemen yang ketiga adalah departemen penyajian. Nah, pada tahap ini unit diterima dan dihitung tingkat penyelesaiannya, di mana biaya bahan itu 100%, sedangkan tenaga kerja dan overhead itu mengikuti biaya konversi 60%. Nah, biaya ini dibagi unit ekuivalen untuk mendapatkan biaya per unit yang ditransfer ke departemen pengawasan. Nah, total biayanya adalah 480.000. Dan yang terakhir adalah departemen pengemasan. Nah, pada tahap terakhir ini, sama saja seperti departemen sebelumnya, di mana unit diterima dari departemen penyajian, lalu ditambah biaya kemasan, tenaga kerja, dan overhead. Nah, unit ekuivalen itu dihitung dengan biaya bahannya 100% dan biaya konversi sebesar 40%. Nah, dari sini diperoleh nih 580 unit produk jadi dengan biaya sebesar 690.000. Nah, total semua departemen menghasilkan biaya sebesar 5.760.000 dengan biaya per unit akhir sebesar 9.931. Analisis hasil implementasi. Nah, setelah kami menganalisis hasil penerapan metode proses costing pada UMKM Mie Ayam Pak D, yang mana dengan memecah proses produksi keempat departemen yaitu persiapan, pengolahan, penyajian, dan pengemasan, kami memperoleh gambaran biaya yang jauh lebih akurat dibandingkan metode perkiraan yang selama ini digunakan. Nah, dari perhitungan terlihat bahwa biaya terbesar itu berada pada tahap persiapan bahan baku sebesar 3.840.000 atau 66,6% dari total biaya yaitu 5.760.000. Artinya, potensi efisiensi terbesar berada pada pengolahan bahan baku. Nah, dengan total output 580 porsi, biaya per porsinya adalah 9.931, sementara harga jual masih 10.000, sehingga margin hanya sekitar Rp69 per porsi. Nah, margin yang sangat kecil dan berisiko membuat usaha ini dapat saja rugi ketika harga bahan baku naik. Nah, dari data ini, UMKM itu bisa melihat nih titik pemborosan seperti takaran topping yang belum konsisten, penggunaan gas, dan biaya kemasan. Secara keseluruhan, proses costing ini mengubah perhitungan biaya dari sekedar perkiraan menjadi berbasis data sehingga keputusan usaha itu dapat dibuat lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan sistem. Berdasarkan semua analisis dan perhitungan, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, UMKM itu perlu beralih dari perhitungan berdasarkan feeling ke penggunaan proses costing secara penuh. Metode ini tuh membuat seluruh biaya dapat dikelompokkan per proses dan dihitung secara akurat. HPP sebesar Rp9.931 menunjukkan bahwa margin sebesar Rp69 per porsi itu tidak ideal untuk keberlanjutan usaha. Jika pemilik belum berani menaikkan harga, alternatifnya adalah melakukan efisiensi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu menstandarkan porsi topping dan mie, membeli bahan baku secara besar agar lebih murah, lalu memilih kemasan yang lebih ekonomis, serta menghemat gas dan minyak. UMKM juga bisa menambah varian menu seperti mie ayam jumbo atau spesial sebagai strategi meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan harga menu utama. Nah, dengan menerapkan rekomendasi tersebut, biaya dapat dikendalikan dan UMKM itu dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat berbasis data. Nah, jadi kita dapat mengambil manfaat dan kesimpulan dari penerapan proses costing ialah dari sisi kesimpulannya, penerapan metode proses costing pada UMKM Mie Ayam Pak D dapat membantu meningkatkan akurasi perhitungan HPP dan efisiensi pengelolaan biaya produksi. Sebelumnya, perhitungan biaya hanya berdasarkan bahan baku harian dan perkiraan laba, sehingga sulit mengetahui biaya sebenarnya dan potensi pemborosan. Dengan proses costing, setiap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dapat dialokasikan ke proses produksi seperti pembuatan mie, kuah, topping, dan penyajian. Hasilnya, biaya per mangkok dapat dihitung lebih objektif dan konsisten. Sistem ini memudahkan pemilik usaha mengidentifikasi proses yang paling banyak menyerap biaya, menentukan harga jual yang wajar, serta mengambil keputusan strategis berbasis data. Secara keseluruhan, penerapan metode ini membuat Mie Ayam Pak D lebih efisien, modern, dan siap bersaing di industri kuliner yang semakin kompetitif. Nah, dari sisi manfaatnya, kita bisa mengambil yang pertama, efisiensi biaya produksi, mencegah kesalahan harga, kontrol dan evaluasi produk, transparansi dan akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.
Sekian video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.